Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan segala perintahnya, baik beramal maupun ibadah. Dan tidak lupa, marilah sama-sama kita panjatkan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pimpinan umat, imam minallah, Ruhul Azam, sumber kehidupan, dasar semuanya hidup. Para jemaah dan hadirin yang dirahmati Allah, untuk tayangan yang kelima ini saya akan berbagi pengetahuan. Setelah yang keempat kita menghidupkan alam makom syariat sampai ma'rifat pada diri. Untuk dasar kita menerima suatu amalan, suatu hakikat, dan apapun amalan yang akan kita jalankan. Maka sampailah kita kepada tahap yang kelima, yaitu bukan melihat siapa apa yang diamalkan, tapi siapa yang mengamalkan. Mustahil sangat para jemaah dan para hadirin seorang manusia mampu mengingat Allah. Mustahil sangat kalau seorang manusia mampu mengingat Allah. Dan juga mustahil juga seorang manusia mampu memanggil Allah, melainkan sifat-sifatnya yang ada dalam diri kita sendiri. Itulah yang tidak bersekutu baginya. Maka dari itu diwajibkan seseorang menyatakan sifat Allah itu sebelum dia mengamalkan sesuatu, sebuah amalan, baik dalam segi syariat, hakikat dan tarekat maupun makrifat. Untuk itu, sebelum menjalankan sebuah ibadah zikir, wajiblah bagi kita bermunajat kepada Allah. Bermunajat di sini adalah pernyataan kesifatannya Tuhan Allah bagi diri kita. Duduk dengan tenang. Setelah berwuduk, duduk dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Bukan kita fokus kepada yang diamalkan, harus lebih awal kita fokus kepada yang mengamalkan. Kita harus menyatakan keumatan kita pada sifat Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. La mawjidun illallah, la ilaha illallah, wa Muhammadur Rasulullah, wa la tafraqulla bismillah. Ya Allah, tiadalah jasadku melainkan sandaranku kepada Adam alaihissalam, dan tiadalah insanku melainkan sandaran kepada rohaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiadalah sandaran nyawaku melainkan batinnya Allah. Duduk Adam, beribadahlah Muhammad, nyatalah wujudlah Allah pada nyawa. Setelah itu, Allah zahiru, Allah batin, Allah pada zahir, Allah pada batin. Akulah zahir dan batinnya Allah. Setelah itu
kita menundukkan kepala ke dalam hati, menuju hati. Di dalam kesadaran zahir dan batinnya Allah dengan menghilangkan keakuan manusia, la maujudun illallah tadi telah membuat suatu pernyataan, tidak ada yang wujud dan maujud melainkan sifat Allah pada diri kita. Maka dari 6 alam sifat terjadinya seorang kodrat manusia, maka kita hentikan kemampuan 6 itu dengan la haula wa la quwata illa billah. Di kata-kata bilah tadi, disinilah kita berserah diri ke bilahan Allah pada hati kita. Bilah itu adalah suatu sifat ketuhanan, nama dari sifat ketuhanan Allah di dalam menyembah, di dalam bertuhan. Kekuasaan Allah yang menggerakkan nyawa dan jantung dan menghuni hati dengan sifat bilah. Makanya kita berjalan dengan kebilahan Allah. Bismillah, billah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman sandaran Adam tadi, Rahim sandaran Muhammad. Maka kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai amalan, berarti batinnya Allah, bilahnya Allah telah mewujud ke dalam rohani dan jasad kita. Maka jadilah zahir dan batin berwalikan kepada rohani dan nurani tadi. Maka yang mengamalkan itu adalah rohaninya Allah dan nuraninya Allah, berwalikan kepada Muhammad dan Adam, zahir dan batin diri. Maka duduklah tanpa dirimu, melainkan dirinya semata. Insya Allah barulah kita menjalankan amalan yang akan kita amalkan. Setelah itu kita berdoa setelah baca Al-Fatihah seperti biasa. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 7 kali, maka berdoalah, ya Allah berkahilah, anugerahilah segala ibadahku, dan amankan dan liputilah aku dengan segala zat-Mu ya Allah. Sujud syukur jangan dilupakan 3 kali. Sadaqallah barakallah walhamdulillahirabbil. Insyaallah para jemaah, dengan kita untayan yang ke-6 ini, yang ke-5 ini, kita sudah tahu urutan tauhidnya sangat rapi sekali. Sekali lagi urutan tauhid yang sangat rapi, sehingga kita menjalankan benar-benar dengan adabnya kepada Allah, bukan mengamalkan atau amalan yang tidak tahu apa amalan dan siapa yang mengamalkan. Mudah-mudahan saya ijazahkan ini insyaallah bagi pendengar yang mendengarkan. Silakan menjalankan ikhlas, insyaallah. Lakukanlah demi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tempat makom jalan tadi dengan yang mengamalkan, insyaallah kita tinggal mengkaji nanti apa kodrat-kodrat yang diamalkan. Yang penting kodrat yang mengamalkan itu nyatalah di dalam diri kita. Insyaallah berjalan dan mengaji bukanlah untuk menjadi seorang Tuhan, tapi menjadikan Tuhan pada diri kita, bukan menjadikan diri kita Tuhan. Ingat, insyaallah dengan ilmu semuanya akan berjalan dengan baik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.